Selamat pagi Sobat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang 11 ayat 11 sampai 21. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan kecemburuan di dalam hati kaum sebangsaku dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti selain hidup dari antara orang mati? Jikalau roti pertama dari adonan itu kudus, seluruh adonan pun kudus. Jikalau akar kudus, cabang-cabang juga kudus. Jadi, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan engkau sebagai tunas liar telah dicangkokkan sebagai gantinya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau engkau bermegah, ingatlah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang engkau. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicangkokkan. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, sedangkan engkau tegak dalam iman. Janganlah sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan engkau. Pada bagian ini, Paulus kembali memperhatikan perihal status orang Israel di tengah konteks keselamatan dari Allah. Lebih rinci, Paulus mengingatkan jemaat yang tidak memiliki garis keturunan suku Israel, agar tidak menganggap rendah orang Israel, hanya karena mereka juga telah mendapatkan keselamatan melalui iman. Memang betul, mereka yang tidak berasal dari garis keturunan Israel juga mendapatkan akses untuk mengalami keselamatan melalui iman. Namun itu semua merupakan anugerah Allah yang sekaligus tidak berarti menjadikan mereka memiliki nilai yang lebih tinggi dari keturunan Israel maupun orang lain di hadapan Allah. Konsep dasarnya adalah anugerah keselamatan dari Allah yang terbuka bagi semua orang, tidak hanya terbatas pada orang Israel, telah menempatkan semua orang berada pada nilai yang setara, sehingga tidak selayaknya lah mereka yang merasa telah mendapatkan keselamatan justru bersikap pongah terhadap yang lain. Pengajaran dari Paulus ini menjadi penting bagi pertumbuhan iman jemaat, agar mereka tidak justru bertumbuh dalam kesombongan. Pasalnya, merasa mendapatkan favoritisme dari Allah merupakan kondisi yang sangat mungkin muncul pada diri mereka yang merasa telah selamat. Padahal keselamatan tersebut adalah hasil dari anugerah Allah, bukan karena pencapaian personal. Sahabat Alkitab, kita pun perlu memaknai keselamatan yang kita dapatkan dari Allah dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran misional di tengah konteks kehidupan yang majemuk. Maksudnya jangan sampai kita justru terhanyut dalam kepongahan dan narsisme yang membuat kita menjadi pongah terhadap orang lain yang kita anggap berada di luar keselamatan. Kita tidak sepantasnya untuk merendahkan, apalagi merasa memiliki nilai yang paling penting dibanding orang lain. Justru, keselamatan yang kita miliki ini semestinya membangkitkan kerendahan hati, karena kesadaran bahwa semua itu hanyalah hasil dari anugerah Allah. Artinya, Allah dapat memberikan itu semua kepada siapapun yang Ia berkenan, sehingga tidak sepantasnya kita merasa memiliki hak eksklusif untuk membatasi ruang gerak keselamatan Allah tersebut dengan membuat klasifikasi siapa-siapa saja yang tidak berhak dan tidak layak untuk mengalaminya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kami dapat bertumbuh menjadi umat yang penuh dengan kerendahan hati, dengan menyadari bahwa relasi kami denganmu, iman yang kami miliki kepadamu, itu adalah anugerah. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Biarlah kehadiran kami boleh kami tampilkan dalam kehidupan kami dengan kerendahan hati, kesediaan diri, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.